Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a rusdah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, amma ba'du. Para kiai, ibu nyai, para gus, para ustad-ustadzah, sedaya sedulur jamaah pengawasan kitab Al-Hikam ingkang dirahmati kalian Allah. Mugi-mugi Allah paring ridha, pangapura, pitutuh pitulung, awake berkah seger waras, akeh duit, akeh beras, masalah urusane beres tuntas, utang-utange lunas, dan bahagia tanpa batas. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, dan menika kula lan panjenengan ditakdirake kalian Allah saged mutalaah kitab Al-Hikam kanthi istiqomah. Sakmenika pasal 224. Gelisah dan kesedihan hakiki adalah belum bisa wusul kepada Allah. Jadi pasal ini berkaitan dengan pasal 223 kemarin. Mugi-mugi napa ingkang kula aturake tansah diringi pitutuh pitulungipun Allah, ndadosake kepahaman, saged ngamalake dados ilmu ingkang barokah manfaat donya akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Ma tajituhul qulubu minal humumi wal ahzan fali ajli ma muni'at min wujudil iyan. Ma utai perkara tajitu kang nemu ing maopal qulubu pira-pira ati, bayane ma minal humumi bayane pira-pira keprihatinan, wal ahzani lan pira-pira kesusahan. Wali ajlima mongko iku krana arahe barang muniat kang den cegah apa kulub min wujudil iyani saking wujude ningali Allah kelawan nyata. Jadi kegelisahan dan kesedihan yang dirasakan oleh hati manusia semata-mata karena masih tertahan, tercegah, belum dapat musyahadah, masih terhalang hatinya untuk melihat Allah secara nyata. Jadi penyebab ketakutan dan kesusahan karena belum bisa musyahadah kepada Allah. Roh tidak tenang, karena seperti keterangan kemarin, orang yang tidak bisa bermusyahadah di dunia maka tidak akan bisa bermusyahadah besok di akhirat. Susah. Padahal melihat Allah di surga dengan mata kepala sendiri adalah nikmat yang paling besar, nikmat terbesar, mengalahkan nikmat-nikmat yang lain yang ada di surga. Seandainya kita sudah bisa bermusyahadah kepada Allah,
tentu kita akan selalu bersama dengan Allah. Kalau selalu bersama dengan Allah, maka timbullah mahabbah kepada Allah. Kalau sudah terjadi mahabbah, maka apapun yang terjadi, kita akan melihat bahwa semua itu adalah kehendak Allah, kehendak kekasih kita, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apapun yang dikehendaki oleh kekasih kita, maka pasti itu semua baik bagi kita dan sangat menyenangkan, melegakan hati. Kalau sudah demikian, maka kita tidak pernah merasakan takut dan susah, karena kita selalu melihat bahwa semua yang terjadi semata-mata kehendak dari kekasih kita, dan kekasih kita akan menunjukkan bentuk kasih sayangnya, bentuk rahmatnya, dan kebaikannya kepada kita. Masya Allah. Ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Ingatlah, sesungguhnya para wali-wali Allah itu, mereka tidak merasa takut dan tidak akan merasa susah. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah, kegelisahan dan kesedihan baik di dunia maupun di akhirat dikarenakan seorang hamba tadi masih memandang dirinya dan masih melekatnya nafsu serta keinginan-keinginan terhadap alam kebendaan yang selain Allah. Ketika seorang hamba telah bisa melepaskan semua itu, hanya melihat pada kekuasaan dan wujud Allah, maka tidak perlu lagi dia merasa susah dan gelisah. Dia akan selalu merasakan kedamaian, merasakan ketentraman, kenikmatan dalam kedekatan hubungan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kesedihan, tidak ada kesusahan, karena merasa dalam pemeliharaan dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat apa yang dikatakan Nabi kepada Abu Bakar pada saat itu, la tahzan innallaha ma'ana, sampai diabadikan Allah dalam Al-Quran. Syekh Asyibli juga menjelaskan, barang siapa yang benar-benar mengenal Allah, maka dia tidak akan berduka cita selama-lamanya. Kenapa kita masih berduka cita? Karena kita masih setengah-setengah, karena kita masih proses dalam perjalanan, belum menemukan kedamaian hakiki. Masih banyak yang harus kita kerjakan, masih banyak PR pada diri kita, terutama dalam rangka pembersihan hati, di mana hati itu yang nantinya akan meneman nur kemakrifatan, warid ilahiyah yang mengantarkan kita untuk taqarrub kepada Allah, sampai makrifat kepada Allah, sehingga wusul kepada Allah, dan akhirnya mahabbah kepada Allah. Ya prosesnya gak beda. Jenenge wong nyenengi cewek, awalnya golek-golek barang wis seru, ketok seneng, yakin, cocok. Apa yang dilakukan? Berusaha untuk mendekatinya dengan berbagai cara, bagaimana si cewek tadi senang kepadanya, gampangannya golek ridhoni, apa-apa ditawakno, dia seperti hambanya, dikongkono apa manut, sampai paribasan loro-loro untu dan udan kon nukono rujak ya budal, kono bakso ya budal, wis tuku bakso womeng bareng saweneng ae. Kowe nek ngomong ngono ku tambah marah-marah, tambah manis, Dik. Mau seneng kok. Apapun yang dilakukan oleh kekasihnya, dia akan menerima dengan senang hati. Nah, awak dhewe cek protes sampai Gusti Allah. Berarti kan kurang paham, kurang kenal karo Gusti Allah. Masya Allah.
Kalau sudah terjalin hubungan antara hamba dengan Tuhannya, hamba dengan kekasihnya, Masya Allah, tidak ada sesuatu pun yang menghalanginya. Kedekatan itu semakin intens, semakin larut, semakin dalam kesenangan dengan penghambaannya, sampai melupakan segalanya apa yang ada di sekelilingnya di dunia ini, karena sekeliling itu adalah makhluk ciptaan Allah yang dia ingat, yang dia lihat, yang dia nyatakan, yang dia rasakan adalah pencipta dari segala makhluk di alam semesta ini. Masya Allah. Ini ketika sudah masuk di alam rasa, di alam hampa, Nur Muhammad kendaraan kita untuk menuju kepada Nurullah, Nurun ala Nur. Masya Allah, maka tampaklah mana yang gelap dan mana yang terang, mana yang hak dan mana yang batil. Mereka akan tahu hakiki kenyataan apa yang ada di dunia ini, dunia yang serba mengasihkan, dunia yang serba penuh tipu daya, tidak bisa meruntuhkan kecintaan hamba kepada Tuhannya. Gak terpengaruh blas. Padha karo wong ketemu karo artis sing suwi ora ngefan. Mlungu. Gambarannya seperti itu. Gak beda gambaran ketika Zulaikha mengundang teman-temannya, memberi pisau dan buah. Kemudian Nabi Yusuf diminta untuk keluar. Mereka memandang dengan takjub kepada Nabi Yusuf. Saking takjubnya sampai tidak terasa tangan mereka iris sendiri. Subhanallah. Apalagi seorang hamba bisa dekat dengan Robnya, bisa musyahadah dengan Robnya, merasakan kedekatan Robnya, kasih sayang, pertolongan, perlindungan dan semua anugerahnya. Jangankan tangan teriris, terpotong pun tidak akan terasa. Masya Allah. Banyak gambaran-gambaran seperti itu. Tidak beda seperti apa yang tadi dicontohkan oleh Sayyidina Ali karramallahu wajah, ketika 9 panah menancap pada punggungnya. Beliau sholat, ketika rukuk sahabat yang di belakang sudah siap memegang panah itu. Ketika Sayyidina Ali rukuk, dep, panah kejabut. Gak kerasa. Ya Allah, la khaufun alaihim walahum yahzanun. Tenang, ayem, tentrem, jenjem. Apalagi yang kita cari, saudaraku, itu tetap semangat untuk muraqabah, mujahadah dengan segala apa yang bisa kita lakukan, dan tidak malu bertanya kepada yang lebih senior, tidak malu bertanya kepada orang-orang yang kita percaya, kepada orang-orang itu, kepada beliau-beliau itu. Insya Allah hidayah Allah, pertolongan Allah akan menyertai orang-orang yang mempunyai iktikad kuat
idza sadaqal azmu wa sabil. Ketika ada kemauan pasti ada jalan. Tanamkan cita-citamu, cinta kepada Allah, cinta kepada Allah untuk hidup dan mati yang lebih baik dan lebih baik. Rabbi fa'amfana bibarakatihim wa dinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitani. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebih maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.